Ketemu lagi di Hot Room. Hotman tidak bosan-bosannya untuk menyarankan kepada para pemirsa, minum kopi itu sangat bermanfaat. Karena begitu kau minum kopi, gairah kerjamu itu tambah. Gairah kerjamu itu semangat kerja nambah, konsentrasi juga nambah. Ya, jadi sekali lagi, sering-seringlah contoh kayak Hotman, kopi luwak hitam premium yang Hotman minum hampir 5 kali sehari. Tapi jangan lupa, tanpa gula. Seperti umur 30 kan? Halo Pak Profesor Pidana. Kalau pungli di Tanah Suci, jurisdiksi siapa yang berwenang mengadili? Yang apakah polisi Indonesia berhak? Misalnya orang Indonesia lagi di sana, dari kelompok beliau ini, dari kelompok bimbingan haji, begitu pulang di bandara ditangkap, TKP-nya kan di Tanah Suci, gimana tuh? Ya, pertama saya mau jelasin dulu sih, terminologi pungli itu dalam KUHP itu nggak ada. Jadi nggak ada definisi pungli. Yang ada, yang kita ketahui adalah pemerasan. Pemerasan. Ya, jadi pemerasan di pasal yang baru, kalau KUHP yang baru ini, di pasal 462. Ya. Nah, di 462 itu kriteria unsurnya adalah memaksa orang lain untuk menyerahkan uang secara melawan hukum dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Artinya ini belum termasuk pidana kalau seperti ini. Jadi kalau kita lihat aturannya, apakah ini ada aturan bahwasannya tidak boleh untuk memungut uang dalam penyelenggaraan, contohnya di ada sana. nggak aturan? Nggak ada. Aturan biaya bimbingan saja. Aturannya hanya biaya bimbingan doang. Ya. Ya itu aturan resmi pemerintah. Aturan resmi pemerintah. Oh, ada aturannya. Ya, ada PMA-nya. Ada semanya. PMA-nya. Oke. Ya, nah jadi dalam konteks tadi, kalau dia bentuknya pemerasan, seharusnya ini adalah pungutan yang dilarang. Ya. Dan dipaksakan karena ada unsur kekerasan ataupun paksaan. Ya. Tapi kalau itu adalah contohnya tadi bagian yang dari 3.500.000, tetapi ternyata itu ditambahkan lagi, itu berarti penipuan. Nah, penipuannya datangnya dari mana? Waktu dia mau diberangkatkan. Nah, jadi kalau dilihat dari lokusnya, sejak penipuan itu mulai di Indonesia, bukan di sana. Tapi kan begitu. Yang 3,5 juta itu tidak termasuk orang yang mendorong Ya, kursi roda kan? Ya, itu tidak baru termasuk. yang kedua, tadi dikatakan yang mendorong itu contohnya lah, yang mendorong itu orang lokal ataupun tadi yang disebut sebagai mukimin, sebenarnya dibayar 1 juta, tapi dipungut 5 juta. Berarti kan ada unsur penipuan juga di situ, karena sebenarnya realnya. Nah, tapi ini kembali lagi, apakah ini dasarnya kesepakatan antara para pihak atau ini unsur penipuan? Penipuan kenapa saya katakan begitu? Karena yang diberitahu ini mukimin ini dibayar cuma 2 juta, tapi yang ditagih 5 juta. Nah, ini ada unsur penipuannya. Kalau itu termasuk pidana tapi terjadi di luar negeri, ya, gimana? Itu pidana nggak di Indonesia? Ya, kalau kita pakai asas Indonesia aktif ya, pelakunya orang Indonesia, korbannya orang Indonesia, maka bisa hukum Indonesia berlaku walaupun itu di artinya negara pungli lain. di Tanah Suci tetap bisa dipidanakan di Indonesia. Pelakunya adalah Indonesia dan korbannya adalah orang Indonesia. Ya. Jadi konsep personality aktif itu bisa digunakan. Tapi kan jumlahnya kecil, enggak Pak? Paling satu orang korbannya paling 2 juta, 3 juta. Ya. Terlalu Ya, biaya kecil. perkaranya lebih besar Bang daripada biaya perkaranya akan biaya lebih besar perkaranya lebih daripada besar kalau nyewa pengacara kayak saya minimum 1 miliar, gimana tuh? Iya, kalau menyewa abang mungkin nggak sanggup dia kan. Oke, Pak Abdul Wahid, jadi ini masih abu-abu apakah itu pungli atau tidak. Apa tindakan selanjutnya dari pengawas DPR sesudah pulang ke Indonesia? Jadi gini Pak Hotman. Nah, perlu saya sampaikan tahun ini itu Kementerian Haji itu merekrut anak-anak muda yang lulusan minimal sarjana, sarjana dan umur tidak lebih dari 50 tahun. Mereka bertugas. Di antaranya ini masalah
membantu para lansia, membantu yang sakit, ya itu sangat berarti. Nah, di antaranya yang tadi terjadi persoalan memang ada pungutan, ya, yang dilakukan itu memang mereka tidak tahu jamaah ini. Petugas ini mengantar, ya, pemerintah menyiapkan kursi roda, juga menyiapkan tenaga itu. Tenaga itu yang disiapkan itu para jamaah yang membutuhkan kursi roda itu baik tawaf, sa'i, ya, itu free, ya. Termasuk mereka juga jasa menaikkan jamaah dari pemondokan ke masjid, pemondokan ke bus, naik bis, turun bis, itu free, termasuk kesehatan, itu tenaga kesehatan. Tapi jadi ini memang tahun ini itu, kenyataannya kan tidak free katanya. Yang mana yang benar? Katanya ada pungli, Bapak bilang tadi. Petugas. Bukan Pak Asman, ini beda yang dilakukan oleh PPH oleh KBIHU, ya, beda. Ya. Yang ini free, yang ini. Ya. Ini beda. Ya, anak-anak muda ini free pakai seragam khusus, ya. Mereka tuh free. Jadi ini perlu kita tingkatkan sosialisasi kepada jamaah, Pak Asman. Nah, itu ya harus perlu kita tingkatkan sosialisasi bahwa jamaah haji tidak perlu menggunakan jasa orang lain, tapi pakai jasa tenaga yang sudah direkrut oleh Kementerian Haji Indonesia. Katanya tenda-tenda juga di Tanah Suci katanya suka dipungli juga, dipungut bayar. Apa itu benar? Tenda? Oh, enggak benar. Jadi itu isu yang dulu, ya, isu yang dulu. Sekarang enggak, Pak Osman. Sekarang itu ditata benar. Dulu itu tenda itu dimonopoli oleh kelompok-kelompok KBIHU. Sekarang mereka tidak bisa. Sekarang itu sudah di-list nama-namanya, isinya siapa nama-nama dari kelompok kloter mana itu terisi. Tahun ini tidak ada masalah masalah tenda. Tidak ada masalah soal tenda. Oke. Pak Ade selaku pengamat, beliau mengatakan katanya pemerintah sudah menyediakan tenaga-tenaga. Apa itu cukup atau kenyataannya memang begitu nggak? Iya, jumlah petugas ini kan bukan standby ngurusin setiap di hotel itu, menyebar di mana-mana. Tentunya dengan bidang tugasnya yang berbeda, tidak khusus dia adalah petugas yang dorong. Nah, dalam satu hotel misalnya jamaah itu tersebar, apakah ada petugas yang dipersiapkan? Ini juga pertanyaan kita. Apakah cukup dengan 4.000 orang tadi disebar untuk mendorong? Dan fungsinya bukan mendorong. Artinya nggak mungkin, nggak cukup. Saya pikir belum memadai lah. Belum memadai. Kalaupun kursi rodanya ada, maka orangnya perlu disiapkan. Nah, untuk itu kalau sekarang setiap kloter misalnya disediakan 5 atau 10 orang tenaga pendorong, itu yang dibiayai oleh pemerintah, dia tugasnya mendorong saja. Sehingga tidak mencari KBIHU atau siapapun jamaah mencari tenaga di luar itu. Nah, kenyataannya hari ini kan mereka mencari tenaga, dan otomatis dengan durasi waktu yang panjang, apalagi pada saat-saat yang padat, harganya pasti tinggi, deal terjadi di situ. Nah, yang kita sayangkan kalau misalnya dealnya antara pendorong dengan pengguna, dengan yang didorong, maka kesepakatan harganya adalah saya kira tidak pungli. Tapi kalau melalui jalurnya tadi adalah si pendorong melalui KBIHU-nya baru ke penggunanya, berarti ada segitiga. Maka yang perlu mungkin yang Pak Abdul Wahid sampaikan adalah ada dana mampir dulu. Apakah dealnya adalah ke yang pengguna itu berapa, ke yang didorongnya berapa, ini yang... Dan itulah yang menurut Bapak pungli, begitu? Nah, menurut beliau adalah pungli. Kalau dalam bahasa hukum kan mungkin ada unsur pemerasan. Kalau saya bukan lihat, ada larangan yang dilanggar kalau Yang pertama adalah dalam PMA-nya nomor 7 tahun 2023 bahwa ada larangan bahwa KBI itu pemerintah sudah menetapkan biaya 3,5 juta. Kalau melebihi dari itu patut dipertanyakan. Tapi kan nggak cukup untuk menyewa. Itu 3,5 juta tidak termasuk tenaga lokal ya, mendorong. Artinya Bang Hotman, dengan 3,5 juta itu kan memang bukan untuk mendorong.
bukan biaya tambahan dorong. Bukan biaya tambahan dorong. Itu hanya khusus lebih kepada pembimbingan dan pendampingan di Indonesia. Dan pendampingan selama di perjalanan di sana. Oh begitu. Memberangkatkan orang pembimbing perlu dibayar juga. Itu semacam tour guide gitu ya? Ya seperti tour guide begitu. Nah kalau misalnya maka dilarang di situ menetapkan biaya yang melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Nah kalau melebihi berarti patut diduga ada penambahan biaya yang tidak perlu. Ya. Apakah kalau ada penggunaannya untuk dorong tadi mungkin bisa dibenarkan dari sisi penetapan biaya. Misalnya memotong, dulu memang kasusnya, bukan tahun ini, kasus dulu adalah living cost jamaah, dulu yang 1.500 real, sekarang 750 real, itu banyak oknum dari KBIH yang memungut dana dam misalnya. Ya. Karena pungut ini bukan hanya kursi roda. Ya. Ada city tour, ada dam. Dulu dam, sekarang dam relatif karena juga temuan dari Panwas adalah perlu ditertibkan. Ya. Maka KBIH tidak lagi melakukan pembelian damnya lewat perwakilan-perwakilan yang mukimin. Misalnya seperti itu. Oke, kita istirahat lagi. Nanti di segmen terakhir kami minta kepada para narasumber untuk kasih saran-saran kepada calon jemaah haji berikutnya. Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.